Bagaimana cara melihat tren itu berakhir? Pertama, kalian harus tahu tren itu ada berapa dulu. Ada 3 kan? Ada tren naik, turun, dan konsolidasi atau sideways. Saya contohkan, sekarang dia naik, contoh dia naik, kemudian ada tren turun, dan sideways atau konsolidasi. Kapan tren ini selesai? Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi tren itu selesainya kapan dan lain-lain. Sebenarnya ada 3 cara yang bakalan kita bahas di video ini, jadi stay tune. Kita contohkan di CHF JPY. Oke, CHF JPY di daily, kalian bisa terapkan di semua time frame sebenarnya. Oke, CHF daily kita bisa lihat bahwa market itu dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Berarti ini trennya apa ini? Trennya sedang bullish, trennya sedang naik. Nah, kalau sedang naik kayak gini, kapankah tren ini bakalan selesai? Ada satu cara untuk melihatnya. Pertama, kalian bisa tarik garis tren, kan tadi seperti ini nih. Nah, kalian bisa tarik garis tren dari bawah ke area yang paling terakhir. Gini, biasanya itu mengikuti, yang ketiga itu mengikuti. Kapankah ini bakalan terakhir? Ketika trendline di sini ke break. Oke, trendline ini ke break, contoh ini ke break, berarti tren di sini udah selesai. Kalian udah nggak boleh buy lagi. Kalian harus cari sekarang sell posisi. Buy-nya tadi sudah di cut loss saja, soalnya bahaya. Ini bukannya naik lagi, benar. Contoh ini kayak gini, up, down, up, kemudian kita tarik trendline, dia break. Oh, ini break. Kan nanti bisa naik lagi, Kak. Benar, dia masih bisa naik lagi untuk meretest area trendline-nya sebelum melanjutkan penurunannya, bukan untuk lebih tinggi lagi. Jadi harus dibedain tuh. Mengetahui tren berakhir itu penting banget, soalnya kita bisa tahu kita taruh stop loss itu di mana. Contoh kalau kita buy di sini, stop loss kita bisa taruh di bawah sini. Kenapa? Kalau stop loss terkena, berarti apa? Trendline tadi sudah ke break. Jadi ingat, saya selalu bilang stop loss itu harus ada alasannya. Saya taruh di sini, kenapa? Gara-gara ketika dia break berarti trendline-nya ke break, trennya sudah berubah, terus ngapain saya mau buy lagi? Jadi mending saya close dulu, saya mau lihat dia retest, baru saya sell posisi. Jadi penting banget untuk membalikan harga di sini. Saya contohkan yang lain. Ini di CHF JPY, kita bisa lihat di H4-nya. Di H4-nya kita bisa lihat bahwa tren market sekarang sedang bearish. Kalau kita tarik, kita bisa kelihatan dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Katakanlah yang sini belum selesai. Terus kita harus ngapain nih kalau mau tarik trendline? Kita bisa klik trendline di sini, atau kalian bisa pilih garis di MetaTrader, tarik dari high yang paling baru ke yang nomor 2. Tinggal ditarik aja. Dari sini kita bisa kelihatan bahwa market itu respect area trendline. 1, 2, yang ketiga respect nih. Oke, kemudian yang keempat dia break. Dia break, berarti kita sudah nggak boleh sell ini. Ini udah nggak boleh sell ini. Terus kita harus ngapain ya? Kita harus buy posisi ini. Kapan saya buy-nya? Kalian bisa buy ketika dia retest buy posisi. Nah, kalau saya lihat tadi di daily sedang bullish, di H4 kok sedang bearish, trendline-nya ini bagaimana ini? Kita bisa lihat di daily tadi, trendline besarnya itu mengikuti 1, 2, dan 3. Trendline H4-nya itu ke bawah sini, sampai di area trendline yang besar. Oke, jadi trendline kecil itu mengikuti trendline besar. Nanti di CHF JPY yang kecil lagi ini juga ada trendline nih di sini, ke break naik. Di sini juga ada trendline, ke break turun. Jadi semua trend itu pasti kalau kita tarik trendline itu bisa kelihatan bahwa oke, sekarang trennya lagi bullish. Oh, dia sudah break, berarti dia lagi turun nih. Kemudian dia break lagi, oh sekarang sedang naik nih. Dia break lagi, oh sekarang dia sedang turun. Jadi trendline di sini sangat-sangat powerful. Jangan lupa untuk ditarik garis trennya supaya kalian bisa tentukan stop loss-nya. Oke, itu untuk trendline. Yang kedua apa? Ya tanya Bapak, jangan tanya saya. Yang kedua namanya market structure atau struktur market. Kita bisa melihatnya. Caranya gimana? Oke, kita udah bahas video untuk struktur market. Kalian bisa lihat di sini. Itu kalian harusnya sudah bisa memprediksi market kalau kalian sudah melihat video itu, karena simple banget. Oke, kita kasih part sekarang. Oke, kita bisa lihat sekarang. Oke, kita tarik, kita turun, tarik, turun. Seharusnya gimana nih? Harusnya dia naik sebelum melanjutkan penurunannya. Oke, kenapa kok kayak gini? Oke, kalian bisa melihat bahwa market yang high di sini atau yang tinggi di sini lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau market itu seperti ini, berarti dia sedang bullish karena yang tinggi ini lebih tinggi.
lebih tinggi, berarti bullish. Berarti ini sedang tren naik. Ini lihat lebih tinggi, berarti sedang tren naik. Kalau tren turun gimana? Ya kebalikannya, lebih rendah. Berarti ini sedang tren turun. Oke. Nah, yang kedua kita bisa lihat di area sini nih. Area sini ini gimana ini? Ini equal namanya, sama. Jadi sejajar. Kalau sejajar kayak gini, kita ya tetap aja kita taruh buletan di sini, tapi kita nggak bisa lihat bahwa dia itu bullish atau bearish, karena kalau sejajar kayak gitu jadinya kayak gini. Nah, biasanya kalau ada sejajar kayak gini dia melanjutkan penurunannya, atau bisa dibilang orang-orang itu bilangnya double top, karena topnya di sini atau atas di sini double, dua, biasanya kayak gitu. Oke. Kemudian kita bisa lihat dia turun lebih rendah daripada low sebelumnya. Berarti ini apa? Indikasi bahwa tren itu juga sudah selesai. Oke, trennya itu sudah selesai. Tren naik tadi yang ini lebih tinggi, kelihatannya sudah selesai nih. Sekarang waktunya tren turun. Maka dari itu ketika dia turun kayak gini, kita ekspektasinya dia naik, nggak lebih tinggi lagi, tetapi naik sedikit untuk koreksi sebelum melanjutkan penurunannya. Karena ini udah indikasi bahwa market bullishnya selesai, sekarang sudah mulai untuk bearish, atau sekarang sudah mulai untuk turun. Oke, itu untuk market structure. Saya contohkan sekali lagi. Oke, saya contohkan di Euro GBP. Kita bisa lihat dia ada penurunan, dia ada kenaikan, dia ada penurunan, kemudian dia naik secara drastis, lebih tinggi dari low sebelumnya. Berarti apa? Ini tadi kan bearish, lebih tinggi dari sebelumnya, berarti bearish selesai, sekarang mulai bullish. Berarti ini harusnya turun sebelum melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kayak gitu. Ini udah nggak boleh sell ya. Kita harus cari buy posisi. Cari buy-nya gimana? Tunggu dia retest dulu, ada rejection, kita langsung buy posisi. Sebenarnya simple kok. Jadi market kan up down. Oke. Ketika dia lebih rendah kayak gini, trennya sudah selesai. Atau kalian bisa tarik garis tren juga, ini mengindikasi bahwa trennya itu sudah selesai. Jadi sebenarnya trendline di sini adalah indikasi awal ya. Kalau structure tadi ini yang kedua. Maksudnya gimana? Kita tarik garis trendline-nya dulu yang ke break. Kita udah tahu, kita udah ancang-ancang tuh. Oke, nggak boleh ini udah buy lagi. Kita harus sell. Kemudian ada indikasi yang kedua, yaitu market structure ke break. Ini ke break. Wow, berarti emang bener-bener trennya itu sudah selesai nih. Saya udah bener-bener nggak boleh buy posisi. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Oke, yang terakhir kalian bisa menggunakan moving average. Moving average di sini kalian bisa gunakan moving average eksponensial. Pakai eksponensial 200 itu untuk tren biasanya bagus. Nah, ini kita bisa lihat dengan sangat-sangat simpel sebenarnya, bahwa moving average di atas moving average kayak gini itu dia sedang bullish. Kalau market sedang break retest di moving average, berarti dia sedang bearish. Oke, pokoknya area sini kita bisa ekspektasi dia juga sebagai trendline, tetapi trendline yang mengikuti market. Kalau trendline tadi kan dia garis statik gini, tetap kalau moving average dia mengikuti marketnya. Jadi contohnya dia ke break, nah kayak gini, dia contohnya ke break, berarti dia mulai bearish nih. Kalau dia nge-break ke atas, berarti dia mulai bullish. Sama kayak ini, bullish, bearish. Jadi seperti itu. Tapi terkadang kejanggalannya di sini, terkadang ada market yang dia naik kayak gini, kemudian turun, dia naik. Jadi harus ditambahin dengan trendline dan market structure, karena itu dasar dari semua indikator. Contoh ini dia naik, kalian tarik garis trendline di sini, kemudian dia break di atas moving average, berarti kalian bisa ekspektasi tuh, oke, ini sedang bullish, ini bullish banget. Jadi tiga tadi kalian bisa kombinasikan, kalian bisa gunakan, kalian coba backtest gimana yang cocok buat kalian. Semoga itu bermanfaat. See you next time. Bye bye.